Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Saya masih gimana ya? Pertama saya masih mengatakan kepada penghujat-penghujat saya, hujatanmu itu hanyalah amarahmu akibat sumbu pendekmu gitu. Jadi ocehan-ocehanmu menunjukkan betapa dangkalnya pandangan hidupmu, terutama agama gitu. Ya. Jadi mari kita uji sebutanmu terhadap Yesus sebagai Tuhan. Ya. Yesus mengatakan yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Sekarang apa tanggapanmu? Apa responmu atas pernyataan Yesus itu? Yang dia katakan bahwa kamu harus melakukan seperti yang dilakukan Yesus, bahkan lebih besar. Kamu tahu kan apa yang dilakukan Yesus? Saya kira paling kamu katakan, oh mana bisa manusia melakukan seperti yang dilakukan Tuhan. Kan gitu kan? Padahal bukan aku yang ngomong itu. Yesus yang ngomong. Yang kamu percayai, yang kamu katakan kamu sudah mengenal, sudah memahami. Apakah yang kamu katakan atas pernyataan? Apa responmu? Bingung kamu kan? Mana bisa manusia melakukan seperti yang dilakukan Yesus, itu yang kamu ngomongkan? Padahal bukan aku yang ngomong, Yesus kok yang ngomong itu. Nah terus dengan Tritunggalmu, ya, kamu kan berdoa, ya Tuhan Allah kami, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, bla 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 bla. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam ucapan doamu, kan Tuhanmu menjadi dua. Sadarkah kamu? Nggak sadar kan? Pertama, kamu berdoa kepada Tuhan Allah. Terus di akhir, doamu pada Tuhan Allah itu kamu sampaikan melalui Tuhan Yesus. Jadi kan jadi dua Tuhanmu. Nah, lalu rubahlah cara berdoamu agar Tuhan tidak menjadi dua. Diskusi kalian dengan pastormu, dengan pendetamu. Halo Bapak Pendeta, ternyata kita salah dalam berdoa itu. Saya juga baru ngeh setelah dibilangin Abang MTH Mani Huruf gitu. Kalian rubah cara berdoa kalian itu. Jangan begitu. Nah, jadi kepada teman-teman yang sudah sepemahaman dengan saya,
seperti saya katakan, Yesus itu memang bukan Tuhan secara badan, tetapi adalah orang yang bisa menyatukan dirinya dengan Tuhan, yang bisa menghidupkan Tuhan dalam dirinya. Kan dia katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Begitu. Aku tidak dapat melakukan apa-apa, hanya Bapa lah yang tahu. Kan gitu. Aku ini hanyalah utusan, kan gitu. Ya. Nah, jadi sama seperti yang dikatakan Siti Jenar. Siti Jenar juga kan mengatakan, aku ini adalah inkarnasi Tuhan, nuraniku adalah Tuhan. Nah, jadi pernyataan Siti Jenar dan Yesus itu sama, selevel. Nah, secara keterkenalan, secara historis, Yesus memang lebih terkenal daripada Siti Jenar. Tapi secara hakikat, beliau berdua telah sampai kepada titik puncak hakikat Tuhan itu. Siapa Siti Jenar? Kalau Anda Jawa dan tidak tahu tentang Siti Jenar, saya kira kebangetan lah. Nah, tapi bagi yang orang-orang yang belum tahu, ini saya beritahu ya. Siti Jenar itu adalah salah satu dari 9 atau Wali Songo. Masa Wali Songo itu kan antara 1430-an sampai 1500. Jadi Wali Songo itu adalah semacam majelis Islam pertama-tama. Nah, jadi itu lama, sekitar 70-80 tahunan itu. Nah, jadi timnya berjumlah 9. Sunan Apel, Sunan siapa itu? Saya nggak hafal, harus lihat daftarnya. Nah, jadi kalau ada yang mangkat, ada yang sudah sepuh, maka diberhentikan dengan hormat dan dipilih lagi salah satu penggantinya agar tetap berjumlah 9. Nah, jadi Siti Jenar masuk pada periode terakhir itu, sekitar 1470-an, ya sekitar segitu, sekitar di situ Siti Jenarnya masuk. Nah, dan Siti Jenar ini kan berasal dari negara Persia yang dibawa ayahnya ke Indonesia berdagang. Ada sih yang mengatakan lahir di Jawa, di Cirebon, tapi lebih banyak mengatakan oh enggak, Siti Jenar itu sudah kecil dibawa orang tuanya ke Jawa gitu. Nah, dan awal-awalnya Siti Jenar juga berguru kepada Wali Songo pertama itu. Nah, tapi kemudian Siti Jenar mencari lebih jauh, lebih spesifik Tuhan itu.
Jadi boleh dikatakan dia meninggalkan, tidak hanya berfokus kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, dia mencari kepada masyarakat, berbaur dengan masyarakat Jawa. Nah, jadi pada waktu itu secara kerajaan kan agama di Indonesia beragama Buddha, Hindu. Nah, tapi kalau secara akar rumput di masyarakat Jawa sudah ada istilah kepercayaan manunggaling kaula Gusti yang secara turun-temurun itu di akar rumput. Nah, inilah yang dipelajari Siti Jenar, kepercayaan masyarakat Jawa kuno ini. Nah, jadi Siti Jenar hanya mempopulerkan istilah manunggaling kaula Gusti itu, yang artinya hamba menyatu dengan Tuhan. Ya seperti yang dikatakan Yesus tadi, aku menyatu dengan Tuhan itu. Tuhan itu ada dalam diriku, dan aku ada di dalam Tuhan itu, kan gitu. Nah, kemudian Siti Jenar mulai terang-terangan berbeda pandangan dengan Islam secara umum, dengan 8 wali lainnya. Mulailah Siti Jenar mengatakan bahwa sholat sembahyang itu nggak ada artinya, nggak perlu. Yang perlu adalah perbuatan-perbuatan nyata yang baik. Itu yang perlu. Nah, jadi atas ini delapan wali lainnya memanggil Siti Jenar. Boleh dikatakan sekretariat mereka kan di Kadipaten apa itu namanya? Kadipaten Demak, Kudus itu, ya. Nah, salah satu kadipaten yang sudah mandiri dari kerajaan Majapahit. Nah, dipanggillah Siti Jenar. Beberapa kali tuh dipanggil, tapi tidak mau. Dan akhirnya Siti Jenar menemui. Dan Siti Jenar sudah tahu, kalau dia temuin berarti tamatlah riwayatnya, kan gitu. Karena yang menentang agama pada saat itu ya risikonya mati. Nah, Siti Jenar sudah sadar itu dan dia temuin, dan dia memang benar dihukum mati penggal kepala. Nah, tapi kalau ceritanya kan jenazah Siti Jenar itu setelah mati kan menghilang gitu. Jadi dalam istilah Jawa dan Buddha, hal seperti ini kan disebut bermoksa. Ya. Nah, Yesus itu juga seperti itu, bermoksa. Yang bangkit terlihat itu kan bukan badannya. Kalau badannya terus naik, melayang-layang dong sampai sekarang. Yesus itu di angkasa sana, kan tidak. Ya. Nah, jadi badannya itu, jenazahnya itu menghilang jadi angin. Nah, jadi Yesus yang bangkit yang terlihat itu ya rohnya, ya jiwanya yang terlihat itu. Nah, ada beberapa orang juga di Nusantara yang disebut bermoksa. Raja Brawijaya V beserta Patih Gajah Madanya, ya, Raja Uti, Raja Biak-Biak itu, Raja Uti itu pencetus pertama kalinya agama Permalin Batak, yang kemudian dilanjutkan Sisingamangaraja ke-12, gitu. Nah, jadi
Nah, Yesus seperti itu. Nah, jadi saya sependapat dengan Siti Jenar bahwa memang beragama itu, bertuhan itu tidak perlu kebaktian-kebaktian sholat sembahyang. Seperti saya katakan, bertuhan adalah perbuatan nyata yang baik. Karena Yesus juga tidak pernah itu beribadah dengan agama Yahudi. Adapun Yesus di bait suci adalah mengajar, bukan beribadah. Jadi kalau soal mengajar, di mana saja Yesus mengajar. Di jalanan, di rumah orang, di padang, di bukit, di danau, ya. Nah, jadi entah ajaran siapa yang dia diikuti, pengikut Yesus ini, yang agama Kristen ini, saya juga tidak tahu. Nah, jadi nanti kemudian seperti apa? Ya seperti agama Badui itu, Sunda Wiwitan itu, mereka kan gak ada kebaktian, gak ada sholat-sholatan. Seperti perjalanan kebatinan yang ada di Taman Mini Jakarta Timur itu. Saya sudah diskusi dengan pimpinannya. Anda mungkin nggak tahu kan bahwa ada aliran perjalanan kebatinan di Jakarta Timur. Dan warganya Betawi warganya. Jadi mereka ada dua kelompok. Di Taman Mini sama di Keranggan. Nah, jadi perjalanan kebatinan ini juga nggak ada sholat-sholatan, nggak ada sembahyang mereka. Hanya mereka melakukan pertemuan sekali 3 bulan, semacam pertemuan silaturahmi. Ya apa saja dibicarakan di situ dalam pertemuan silaturahmi sekali 3 bulan itu. Nah, jadi kemudian nanti bentuk perwujudan kepercayaan pada Tuhan di Indonesia kita arahkan seperti itu. Nah, kalau hanya menunggu kesadaran manusia, masyarakat Indonesia, waduh, saya kira mungkin 200-300 tahun lagi itu baru tercapai. Nah, disinilah saya mengajak kita, orang-orang yang sudah tercerahkan, agar aktif memberikan pemikiran-pemikiran ini. Ya, jadi ya sangat mungkin juga sih sehubungan dengan rata-rata IQ Indonesia yang hanya 78, sedikit di atas gorila. Nah, kayaknya sih berhubungan ke sana. Nah, jadi apa yang kita katakan di luar kebiasaan agama yang ada, udah langsung dihujat kita, langsung dikatakan sesat kita. Karena dari dulu kebiasaan agama seperti itu, asal beda aja dikit dari kebiasaan mereka, udah sesat loh, kan gitu. Gak tanggung-tanggung. Galileo Galilei kan dihujat, dikatakan sesat, yang mengatakan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi, kan dihujat, terutama Kristen Katolik, ya, dihujat besar-besaran itu. Dan baru kemudian lama tahun 2000 berapa itu, baru hujatannya itu ditarik oleh agama Katolik. Nah, jadi udahlah, kalian yang si penghujat itu udah kebiasaanmu itu, menghujat orang-orang yang beda dengan pikiranmu, ya, sudah dari dulu itu, mulai dari Sokrates memang pada waktu itu masih politeisme, ya, bukan monoteisme. Tapi kan Sokrates juga diracun, hukum mati racun, karena dianggap sesat, kan gitu, ya. Nah, jadi
Begitu teman-teman, aku sudahi dulu, ini sudah agak terlalu panjang. Oke.